Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama kita senantiasa tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita diberi kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Sebab ada orang yang mampu tapi tidak mau, dan ada orang yang mau tapi tidak mampu karena banyak halangan. Nah, kita diberikan kekuatan, kemampuan dan kemauan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang pada saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tentang sifat-sifat orang beriman. Sifat-sifat orang beriman. Iman adalah sebuah pengakuan menurut ulama besar, yaitu bernama Utsaimin, bahwa iman itu adalah suatu pengakuan. Iman juga merupakan penerimaan, juga sebagai tunduk. Jadi menjadi tiga bagian, yaitu pengakuan, menerima, dan tunduk dalam bungkus keyakinan. Nah, kalau keimanan ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita semua. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, kalau kita hanya membaca ayat yang sebelah atas saja, maka iman bisa jadi suatu pilihan. Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a afal yu'min wa man syaa'a afal yakfur. Kalau kita baca ayat di sini saja, ya kata Allah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kafir, kafirlah. Tuh, sama Allah digituin. Jadi sebuah pilihan. Akan tetapi kalau kita membaca ayat selanjutnya, bahwa ternyata orang yang memilih kekafiran tempatnya neraka jahanam yang bergejolak, dan itu tempat yang paling buruk. Sedangkan di ayat berikutnya, di ayat 30, yaitu rewardnya bagi orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik. Ya. Jadi setelah membaca ayat komplit ini, ayat 29 dan 30 ini bukan pilihan lagi untuk menjadi orang yang beriman, tapi adalah suatu kewajiban.
Kita menjadi orang iman itu pun didorong oleh Allah ya, agar tetap beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu aminu, kata Allah itu di dalam surat An-Nisa ayat 136. Bagi yang membawa Al-Quran atau aplikasi boleh dilihat, kita saling mencocokkan ya. Wahai orang-orang yang beriman, ini udah beriman ini orang-orang ini, tapi sama Allah ditekan lagi, didorong lagi, tetaplah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan malaikatnya, Qur'annya dan seterusnya. Jadi kita tetap didorong untuk menjadi orang yang beriman. Kenapa kita didorong begitu? Allah tekan begitu karena tidak ada jaminan, Pak. Tidak ada jaminan bagi seseorang itu paginya beriman, sorenya kafir. Nah, maka iman itu didorong sama Allah supaya apa? Melekat pada diri kita. Ya. Sebab apa? Iman itu juga bisa naik turun. Al-imanu yazidu wayang kushu Iman itu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Ini imannya siapa, Pak? Imannya kita dan para jin. Ya, sebab kadang kita kalau sedang di majelis begini ada perasaan bahwa iman kita naik. Iman kita naik dekat dengan Allah. Tapi lain kalau kita sedang di satu tempat yang bermaksiat, sangat berpotensi untuk turun iman itu. Itu imannya manusia dan jin. Al-imanu yazidu wala yanqushu. Iman itu naik wala yanqusu, tidak dan tidak turun. Naik terus, Pak. Imannya siapa ini, Pak? Imannya para nabi. Udah nggak bakal turun iman itu. Para sidikin, rasolihin. Kemudian al-imanu wala yazidu wa yanqusu. Iman tidak naik tapi turun, Pak. Ya, kita jangan seperti ini ya. Imannya tidak naik tapi malah turun, yaitu imannya iblis. Yang kita inginkan adalah kita naik terus, Pak. Kenapa imannya iblis bisa turun terus ya? Sedangkan iblis itu menurut riwayat dulu sebelum penciptaan manusia 80.000 tahun yang lalu, sebelum penciptaan manusia, itu adalah makhluk yang taat kepada Allah. Tapi hanya gara-gara dia tidak mau sujud sama Adam, maka dia menjadi kufur. Dan sudah dinas di dalam banyak Al-Quran bahwa iblis akan selalu menggoda manusia. Nah, ini godaan-godaan yang bersifat negatif. Nah, itu menjadikan iman turun terus. Dan manusia paling rentan untuk digoda. Maka tadi di awal ketika Allah menyapa orang yang beriman, maka tetaplah beriman supaya iman itu melekat, ya, supaya melekat dan karena tidak ada jaminan iman seseorang. Kemudian al-imanu wala yazidu wala yanqushu. Imannya tidak naik
dan tidak turun. Imannya siapa, Pak? Tidak naik dan tidak turun, statis, Pak. Imannya para malaikat, Pak. Malaikat itu hanya tunduk perintah, Pak. Di surat 66 ayat 6 itu kan jelas. Malaikat itu berbuat atas perintah Allah semuanya. Dia tidak menyelisihi. Maka iman malaikat itu statis. Dan satu lagi, karena malaikat itu tidak diberi hawa nafsu. Beda dengan kita, Pak. Kita bisa naik, bisa turun. Itulah iman-iman yang disampaikan oleh Utsaimin tadi, bahwasanya iman itu harus menjadi kewajiban bagi diri kita. Untuk itu iman harus melahirkan suatu sifat, Pak. Sebab kalau nggak ada sifat, imannya bisa terbalik, artinya bisa munafik. Maka untuk menghindari itu, ciri iman itu harus mempunyai sifat. Nah, sifat-sifat apa? Di antaranya adalah satu, orang yang beriman itu harus mempunyai sifat takwa. Takwa kemarin sudah beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan, baik ciri-cirinya orang takwa, kemudian hadiahnya orang-orang takwa, janji-janji Allah kepada orang takwa, ya. Karena takwa ini merupakan syarat pertama orang beriman. Di dalam surat Al-Maidah ayat 112 yang bagian akhir, Allah berfirman, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Ya. Bertakwalah kepada Allah jika engkau orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman, ya sifatnya harus bertakwa. Maka tanyakan pada diri kita sendiri, apakah takwa sudah ada pada diri kita sendiri, sehingga iman kita tetap melekat dan tidak melesat. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat seorang mukmin hendaknya bertawakal. Tawakal kemarin tempo hari ditanyakan sama Pak Tatang. Apa itu tawakal? Ya. Tawakal itu menyerahkan semua urusan kepada Allah setelah kita berusaha, kasab, dan berdoa, dan menyandarkan semua kepada Allah. Itulah tawakal. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang menambatkan kuda. Sahabat ini datang dari bepergian lalu ke masjid. Dia menaikin kuda. Lalu turun dari kuda, tidak diikat, masuk masjid, ditegur sama Rasulullah, wahai sahabat, ikatlah kudamu. Apa jawaban sahabat? Saya bertawakal kepada Allah. Bukan begitu bertawakal, kamu ikat dulu kudanya, baru kamu bertawakal. Setelah kamu ikat nanti ada apa-apa, itu urusan Allah. Oh gitu Rasul, baik. Maka diikat dulu, baru beliau masuk masjid. Nah begitu namanya bertawakal itu. Jadi kita usaha, ada kasab, ada ikhtiar, ada doa. Selanjutnya kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mengenai rezeki, Pak. Yang banyak dikeluhkan rezeki ini, Pak. Rezeki itu kan sudah ditakar, sudah
diukur sudah pasti tidak tertukar. Ya. Contoh saja Pak, contoh ini mau bazar aja Pak. Ini banyak yang minta depan aja. Alasannya apa? Alasannya lebih kelihatan, ya. Dengan begitu mereka berasumsi rezekinya pasti lebih banyak. Saya katakan rezeki di mana saja, depan belakang sama saja. Walaupun kamu di belakang, boleh jadi rezekinya lebih banyak. Kita nggak tahu. Yang penting kita usaha, kita berdoa. Itu sampai rebutan Pak. Alhamdulillah banyak yang tahu, banyak yang ngalah. Adapun hasilnya sedikit banyak, besar kecil, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah yang memberi rezeki kita. Sebab Allah tahu kadar hari ini kita diberi berapa, diukur berapa. Ya. Ini kalau Pak Anto dikasih 1 miliar sekarang nggak ngaji mungkin, pulang. Ya itulah urusan tawakal. Yang ketiga, sifat orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Ya, sangat cinta kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 di pertengahan ayat, Waladina amanu asaddu hubalillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Ya. Pembuktian Pak. Ya. Bagaimana rasa cinta kita agar selalu tumbuh ya kepada Allah? Maka di antaranya adalah kita senantiasa berinteraksi. Dengan cara apa berinteraksi kita dengan Allah? Melalui Quran. Sebab barang siapa yang ingin bicara dengan Allah, maka bacalah Quran. Barang siapa yang menjadi keluarga Allah, pahami Quran. Itu interaksi kita sebagai hamba kepada Allah yang kita cintai, yang menyatakan bahwa cinta kita kepada Allah, maka kita harus dekat-dekat dengan Allah dengan wasilah Quran. Di samping interaksi, tentu kita punya rasa kangen, berkorban, nurut. Kangen kita Pak, di tengah malam kita kangen. Ini berat. Tapi rasa kangen itu menimbulkan rasa cinta. Kita berkorban. Seharusnya kita istirahat, kita tidur. Kita berkorban untuk melek barang sejenak. Kemudian kita nurut aja kepada Allah, itu udah enak Pak. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, kita ikutin aja udah. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itulah sifat orang yang beriman yang sangat cinta kepada Allah. Dengan menumbuhkan rasa cinta diantara dengan interaksi, rasa kangen, berkorban, dan menurut. Seandainya kita menomorduakan cinta kita kepada Allah, ya, saya berharap jangan sampai Pak, kita harus mengutamakan cinta kita kepada Allah. Sebab di dalam surat At-Taubah ayat 24 itu Pak, At-Taubah ayat 24 itu saya bacakan artinya, panjang, agak panjang. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu
harta kekayaan yang kamu usahakan, usaha kita, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah ini. Maka tunggulah sampai Allah memberi keputusan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi harus mendulukan cinta kita kepada Allah, kepada Allah dan Rasul-Nya. Memang kadang kita berlebihan sama keluarga itu. Anak misalnya nih, naudzubillah, anak tersangkut narkoba. Bisa dipilih-pilih orang tuanya, Pak. Berapapun dia akan suap aparat untuk anaknya supaya tidak dipenjara. Dipilih seperti itu. Saking cintanya bapak sama anak misalnya begitu. Tetapi giliran anak nggak ke masjid, cuek, Pak. Bener ya, Pak ya? Ini contoh-contohnya. Banyak contohnya, Pak. Nah, itulah jangan sampai kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab nanti stempelnya jadi fasik, Pak. Artinya imannya jadi cacat. Kita melalaikan Allah. Yang keempat, sifat orang mukmin itu kalau disebut nama Allah ada getaran Pak dalam hati kita, Pak. Ini memang sulit. Saya juga baru belajar, Pak, ini. Gimana ya? Kalau orang membaca Al-Qur'an misalnya, kita dengarkan gitu. Ada rasa enggak gitu? Mungkin kalau kita paham, kita tahu artinya minimal, kita bisa nyangkut, Pak, ini. Ada getaran gitu dalam hati kita. Tapi kalau kita nggak paham, ya lewat saja biasanya begitu. Maka ini dikatakan sifat orang yang beriman, ya, bergetar ketika Allah disebut namanya. Artinya bergetar itu menurut Utsaimin adalah ada rasa takut kita kepada Allah. Kan di dalam Quran itu banyak masalah azab, masalah neraka. Ketika dibacakan ayat-ayat itu merasa takut akan azabnya. Begitu juga ketika mendengar ayat-ayat yang membicarakan masalah surga, hatinya senang, Pak, senang gitu. Ini karena paham. Ya, untuk itu kita step by step, sedikit demi sedikit kita belajar, berusaha terus untuk bisa memahami Al-Quran. Itu adalah sifat yang keempat. Kemudian yang kelima, mengikuti syariat Allah. Mengikuti syariat Allah. Di dalam surat Al-Jaziyah. Al-Jaziyah itu surat ke-45 ayat 18. Allah berfirman yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama, maka itulah syariat, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang tidak mengetahui. Jadi syariat sudah diturunkan kepada Muhammad, tentu kepada orang yang beriman. Maka sifat-sifat orang yang beriman itu mengikuti syariatnya. Toh kalau kita ikut saja kan enak, Pak. Copy paste saja, Pak. Ikut ini. Sebab banyak kalangan-kalangan itu yang membuat syariat-syariat sendiri. Dan kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu,
pasti rusak, Pak. Ya, pasti rusak. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71 Allah berfirman yang artinya, dan seandainya kebenaran itu, kebenaran kan datangnya dari Allah, Pak, menuruti keinginan mereka atau menuruti keinginan hawa nafsu, pasti binasalah langit dan bumi dan semua ada yang di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Jadi kalau syariat sudah ditetapkan, kita ikutin, jangan mengambil yang lain. Repot nanti, Pak. Yang sini sholat maghrib 3 rakaat, yang sini 5 rakaat, kan repot jadinya. Mana yang mau diikutin gitu. Tapi Allah sudah turunkan syariatnya, sudah jelaskan dalam Al-Quran, kita tinggal ikutin saja, mengikuti pemahaman-pemahaman daripada ulama-ulama kita. Ya. Yang kemudian yang keenam, masih ada waktu sedikit, terakhir mungkin ini. Sifat orang yang beriman itu, ya, seperti ada hubungannya dengan yang di atas tadi. Kalau sudah ditetapkan suatu pilihan, jangan memilih pilihan yang lain. Al-Ahzab mengatakan, Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza khatallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ya, udah ditetapkan nih ya hukum-hukumnya, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan mengenai ketetapannya, janganlah kita memilih yang lain. Kita sudah ditetapkan, misalnya yang gampang aja, misalnya itu kita puasa itu ada beberapa, Pak. Puasa wajib, puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Daud. Kemudian ada orang milih, saya mau puasa mutih. Padahal puasa mutih nggak ada ajarannya dalam Islam tuh, nggak ada ketetapan. Tapi dia lakukan, dia memilih puasa ini daripada puasa Senin Kemis misalnya gitu. Nah, dia akan menjadi sebuah kesesatan yang nyata berdasarkan Quran ini tadi, Pak. Ya, jadi kita ikutin saja apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita copy paste, kita laksanakan sesuai dengan iman tadi, yaitu sebuah pengakuan, yaitu ikrar kita kepada Allah dan Rasulnya, pengakuan. Kemudian iman itu juga menerima syariat yang diberikan kepada kita, kemudian kita tunduk melaksanakan perintahnya, tunduk ya. Nah, iman ini merupakan suatu tiket atau kunci kita menuju surga. Tapi baru tiket dan kuncinya, Pak, belum masuk surga, Pak. Karena masuk surga itu rahmat Allah ya. Tapi ini menjadi bekal kita untuk menuju ke sana dan mendapat derajat yang tinggi lagi mulia ya. Nah, itu saya kira itu aja ya.
yang bisa saya sampaikan mengenai sifat-sifat orang beriman itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk selalu memahaminya. Barangkali ada yang mau diskusi, silahkan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi yang disebutkan bahwa setan itu selalu menggoda. Apakah setan itu hanya menggoda saja atau memang lebih dari itu? Pertanyaan saya. Kalau menggoda saja kan kita bisa yang pindah-pindah aja gitu kan. Apakah memang mau lebih dari itu? Sehingga kita mungkin bisa antisipasi lah bagaimana supaya tidak selalu menggoda. Karena memang sholat aja kan harus rapat gitu kan, kalau sholat berjamaah supaya setan tidak ada di samping kita. Nah, itu aja pertanyaan Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, ini saya cari ayatnya dulu Pak. Jawabannya ada di surat As-Sadd Pak, tapi ayatnya nomor berapa ini? Sebab memang ketika iblis itu divonis oleh Allah, ya, maka iblis pun kan berjanji minta penundaan, minta ditunda sampai hari kiamat untuk menggoda manusia agar menjauh dari Allah. Nah, sekarang tergantung manusianya Pak, punya keimanan yang kuat apa tidak. Sebab di Quran juga dikatakan dia tidak akan bisa menggoda orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau kita dalam beribadah itu kita senantiasa ikhlas kepada Allah, insya Allah iblis jauh dari kita. Untuk itu kita selalu berusaha mengupgrade diri kita Pak, baik itu keilmuannya, keimanannya, terus agar kita jauh dari godaan iblis. Memang tugas iblis memang begitu Pak, memang menggoda untuk supaya dia nanti berkumpul bersama-sama di sana. Ada yang mau, ada yang tidak. Bukti apa buktinya? Banyak orang yang paginya kafir, sorenya iman, atau paginya iman, sorenya kafir. Ya, orang yang murtad terutama itu. Orang yang murtad jelas. Tapi kalau orang yang digoda nanti bisa istighfar karena suatu kesalahan dia istighfar, insya Allah itu diampuni. Sebanyak apapun kalau kita kembali kepada Allah pasti diampuni. Nah itu, kayak gitu Pak. Jadi jangan takut, kita kuatkan imannya, kita lawan Pak. Karena udah dikasih tahu bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Karena musuh, kita harus lawan. Kita harus punya senjata untuk melawannya itu. Kita banyak berdoa, kita banyak menuntut ilmu, itu merupakan senjata-senjata kita Pak. Demikian Pak Aleh. Yang lain? Ya Pak Anto. Tadi disebutkan bahwasanya ciri orang yang beriman atau sifat orang beriman begitu mendengar nama Allah bergetar. Ya, saya mengutip dari surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka
siapa? Nah, selanjutnya yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki mereka dan yang kami berikan kepada mereka dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi itu adalah tipsnya Pak. Tadi kan begitu kita cek, kita bergetar nggak kalau misalnya disebutkan nama Allah gitu. Ini Allah nih gitu. Kalau memang kita ada begitu dibacakan ayatnya kita tambah kuat imannya, karena begitu kita mempunyai sifat seperti itu, di ayat keempatnya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di situ dan ampunan serta rezeki. Ya. Jadi kalau kita tadi Pak Ustaz, gimana cara ngeceknya itu? Nah, kalau belum ada, gimana caranya? Itu dia. Jadi di ayat 3-nya orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Iya, dua ayat yang menjadi besar. Sholat, rezeki, Allah memberikan seperti itu Pak. Itu bisa. Betul Pak. Makanya tadi saya contohkan untuk ketika dibacakan Al-Quran, iya. Kalau kita paham, kita pasti ada getaran Pak di sini Pak. Ya. Jadi kalau paham, karena apa? Ada ayat-ayatnya, baik ayat sholatnya, ayat sedekahnya, infaknya kan ada Pak. Oh kita sadar begini Pak. Begitu juga kalau imam itu walaupun bacanya panjang, kalau kita paham itu enak Pak, masih enak. Kita nyender aja Pak. Ngaji Quran itu Pak ya. Iya. Makanya itu kita sering-sering interaksi dengan Quran itu. Gak apa-apa, kita kan masing-masing punya kemampuan masing-masing, sedikit demi sedikit kita pahami gitu. Nggak usah ngoyo Pak, memang harus step by step. Yang penting kita ada usaha ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Adi. Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menanggapi dari Pak Alef, bagaimana kita ini untuk menjaga jangan sampai kita tergoda oleh setan ya, iblis lah. Kalau ini menurut saya atau benar kita melindungi diri kita selalu dengan berzikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi kalau dia berzikir itu ya bahwa kita mendengar ceramah, nonton TV, mau apa, melihat apa, mata melihat tetap di hati ini berzikir kepada Allah. Sehingga ya mungkin insya Allah kalau kita selalu ingat kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah, walaupun kita di depan kita ada apa, insya Allah itu tidak akan masuk pada kita. Insya Allah itu. Memang godaan dari depan, ada mata, apalagi ini mau bulan puasa, Pak Atul dulu pernah bilang 15 menit menjelang buka puasa, TV itu sinetronnya bagus-bagus. Betul. Padahal saat itulah Saat-saat yang diijabah. kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kita mendapat pahala di situ. Ya, itu godaan itu setan. Tapi ya tadi di mata kita melihat, tetapi kita tetap berzikir kepada Allah. Insya Allah tuh godaan itu akan hilang sendiri. Jadi itu tamengnya kita supaya kita jangan digoda oleh Allah, lalu berzikir dan tawakal kepada Allah. Itu. Terima kasih Pak, betul Pak. Pokoknya di mana saja, kapan saja kita ingat kepada Allah, insya Allah kita dilindungi. Yang lain Pak? Tambahan barangkali. Pak tambahan boleh Pak Aleh. Sifat 45. Ada 45 ya. Ya terkait dengan menggetarkan hati itu Pak, hati agar kalau didengarkan mendengar ayat-ayat Al-Quran itu kita ada bergetar dengan ini memang kan salah satu jalannya kita adalah memahami Al-Quran ya kan, sehingga apa yang dibicarakan memang betul kita memahaminya. Tetapi juga barangkali kita pernah atau juga mendengar gitu kan, seperti di desa-desa barangkali atau mungkin tidak begitu paham dengan Al-Quran, tapi
begitu dengar kata-kata Allah saja, Allah gitu, mereka juga bisa menangis malah gitu. Dia lagi bergetar. Nah, ini mungkin kita juga perlu satu tambahan untuk kekuatan kita. Kalau salah satunya adalah membersihkan hati. Karena kalau hati yang bersih, cahaya Allah akan masuk ke dalam hati kita. Nah, karena kebersihan hati itu sehingga begitu katakan Allah saja, maka dia sudah takut. Senang ya Pak. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan membersihkan hati itu tentunya panjang kan, gitu kan? Pekerjaannya panjang, gitu kan? Jadi makan makanan yang halal, gitu, bicara dengan yang baik, banyak sekali yang bermuara ke dalam hati itu. Nah, jadi salah satunya barangkali adalah mari kita membersihkan hati, jadi agar begitu didengarkan kalam-kalam ilahi atau Al-Quran, begitu disebut saja nama Allah dan Rasulnya, hati kita sudah bergetar. Bergetar itu bukan bergetar begitu ya, gitu. Tapi begitu kita rasa takut ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja Pak, dari tambahan. Iya, terima kasih Pak Leh atas tambahannya. Saya setuju itu ya, untuk membersihkan hati. Karena tentu sifat orang yang beriman itu tentu hatinya seharusnya udah bersih. Karena penyakit hati itu banyak sekali Pak. Ada sombong, ya di atas paling atas adalah syirik, sombong, dengki, iri, ujub, dan lain sebagainya. Nah itu memang harus kita bersihkan. Karena sifat orang yang di surga nanti itu, rasa dendamnya itu dicabut sama Allah Pak. Di surat Al-A'raf ayat 34 itu dikatakan akan saya cabut rasa dendam itu. Karena itu merupakan sifat-sifat orang surga. Maka kita di dunia ini pun dilatih sama Allah untuk menghilangkan rasa dendam itu Pak. Karena dendam itu memang suatu sifat yang buruk dan sulit untuk ini. Apalagi untuk memaafkan aja sulit Pak kadang-kadang Pak. Padahal memaafkan itu sesuatu yang paling urgent juga. Itu yang membuat orang bisa masuk surga itu diantaranya adalah bisa memaafkan sesamanya. Setuju Pak Leh, harus membersihkan hati itu. Udah cukup? Alhamdulillah. Kajian pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.